Cobain ReviOS 24H2 Windows 11 yang punya RAM usage lebih kecil, CPU usage-nya pun juga lebih kecil, dan punya performa gaming yang lebih mantap jika dibandingkan dengan Windows 11 versi original. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id. Sesuai permintaan teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang update ReviOS. Ngomong-ngomong tentang Windows yang sudah dimodifikasi, salah satu yang paling populer adalah ReviOS. Sebenarnya kita sudah pernah bahas ya tentang ReviOS ini sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Dan di video kali ini kita akan update ReviOS paling baru, yaitu versi 24H2. Apakah performanya lebih bagus jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, atau justru sebaliknya guys? Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Dan ngomong-ngomong tentang ReviOS, saat ini cara menginstalnya sudah berbeda jika dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Kalau dulu kita bisa download file ISO-nya, saat ini sudah tidak disediakan lagi file ISO ReviOS, melainkan sama seperti Atlas OS. Kita harus clean install terlebih dahulu Windows-nya, kemudian kita akan convert Windows-nya ke ReviOS sesuai dengan yang kita inginkan dengan menggunakan playbook yang sudah disediakan oleh ReviOS-nya. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan ReviOS paling baru, stepnya adalah install dulu Windows versi original, kemudian kita convert dengan menggunakan tools yang penggunaannya sangat mudah sekali. Lalu sekarang kita akan langsung install terlebih dahulu Revision OS di laptop yang kita gunakan. Buat teman-teman yang sedang mencari lisensi baik itu Windows, Office, atau mungkin game-game dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba cari di cdgoffer.com. Misal kalian cari Windows 10, tinggal pilih aja Windows 10 dan tinggal pilih Buy Now. Setelah itu silahkan sign in menggunakan akun Facebook, Google, Twitch, atau akun YouTube kalian. Setelah sign in, pilih Buy Now lagi, kemudian masukkan quantity yang kalian inginkan dan masukkan kode kupon UP20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Pilih apply di sini untuk menerapkan diskonnya, maka lumayan kalian bisa hemat sampai $5,79. Untuk Windows 11 juga sama, kalian bisa gunakan kode kupon UP20 dan jangan lupa apply agar kalian bisa hemat sampai dengan $7,87 guys. Kemudian kalian tinggal pilih submit order dan tinggal pilih aja metode pembayaran yang kalian gunakan. Bisa menggunakan PayPal, kartu kredit, Mint, Neosurf, atau metode pembayaran yang lain. Selanjutnya tinggal pilih Pay Now dan selesaikan pembayaran dengan metode pembayaran yang sudah kalian pilih. Setelah pembayaran yang selesai, nanti key code-nya akan langsung dikirimkan ke email kalian dan teman-teman bisa langsung menggunakan key code-nya untuk melakukan aktivasi Windows ataupun game yang kalian gunakan. Misal ingin melakukan aktivasi Windows 11 atau Windows 10, caranya sangat mudah. Kalian tinggal pilih menu settings, setelah itu pilih sistem, scroll ke bawah dan pilih activation. Kemudian di sini kalian tinggal pilih change product key dan pilih change. Lalu tinggal masukkan aja produk key yang sudah kalian dapatkan, lalu pilih next aja, maka nanti Windows kalian akan aktif sesuai dengan lisensi yang sudah kalian beli guys. Jadi buat teman-teman yang ingin cari lisensi dari aplikasi ataupun game dengan harga yang terjangkau, kalian bisa langsung kunjungi cdgoffer.com. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke Windows 11 yang baru saja kita install ke PC yang kita gunakan. Untuk tutorial cara install Windows 11 step by step, teman-teman bisa tonton linknya ada di deskripsi pada video ini. Dan sebelum kita akan ubah Windows 11 versi 24H2 ini ke ReviOS, kita akan cek yang pertama RAM usage-nya saat kondisi idle seperti ini. Kita buka Task Manager, teman-teman bisa lihat saat kondisi idle seperti ini RAM usage-nya sekitar 2,6 sampai 2,8 GB. Kemudian kita cek di bagian CPU, di sini prosesnya sekitar 160-an proses pada Windows 11 versi original ini. Kemudian kita cek di File Explorer berapa size Windows yang terinstall di sini guys. Teman-teman bisa lihat di sini size-nya sekitar 28 GB. Kemudian sekarang kita akan mulai mengubah Windows 11-nya menjadi ReviOS. Caranya kalian tinggal masuk aja ke revi.cc. Di sini teman-teman bisa baca informasi tentang ReviOS ini. Dan kalian juga bisa lihat ReviOS ini bisa kita terapkan di Windows versi 19044, 19045, 22631, dan juga 26100. Cara untuk cek versi Windows yang kalian gunakan, tinggal pencet aja Windows R di keyboard kalian, ketikkan WinVer dan enter. Maka di sini akan tampil versi dari Windows yang kalian gunakan dan juga OS build-nya. Karena kita menggunakan Windows 11 24H2, OS build-nya 26100, jadi kita bisa mengubahnya ke ReviOS ini.
Caranya tinggal download aja dua file ini, yaitu AmiWizard dan juga Playbook. Di sini kita sudah download kedua filenya, yaitu AmiWizard dan juga Playbook dari ReviewOS-nya. Langkah selanjutnya tinggal buka aja AmiWizard-nya. Kita akan copy filenya, klik kanan copy, dan kita akan paste di desktop aja. Kemudian langsung jalankan AmiWizard-nya. Double klik aja, pilih more info dan pilih run anyway. Lalu pilih yes. Setelah masuk di sini kalian tinggal drag and drop aja file Playbook ReviewOS-nya ke sini guys. Setelah muncul seperti ini, kita diminta untuk disable terlebih dahulu Windows Security di Windows 11-nya. Tinggal pilih run action, kemudian pilih open Windows Security. Setelah itu tinggal disable aja Windows Security-nya dari sini guys. Setelah selesai kalian bisa close, kemudian tinggal pilih next. Lalu tunggu proses analyzing-nya sampai selesai. Setelah selesai dan operating sistemnya support, akan ada keterangan requirement meet. Lalu di sini tinggal pilih next lagi. Kemudian pilih next, pilih agree, dan di sini kita bisa pilih select option untuk mengkonfigurasi ReviewOS-nya nanti. Karena nanti Microsoft Edge-nya akan di-remove, kita akan memilih alternatif browsernya yang lebih ringan. Di sini kita akan gunakan Brave aja, lalu pilih next. Kemudian di sini teman-teman juga bisa disable Windows Defender di ReviewOS-nya nanti, tapi kami sarankan kalian enable aja agar operating sistemnya lebih aman dari malware atau virus. Tapi di video kali ini kita akan disable aja karena kita akan lihat berapa RAM usage saat kita disable Windows Defender-nya. Kita pilih next lagi. Lalu di sini kalian bisa pilih apa yang ingin kalian remove dari Windows 11-nya. Kita akan centang semua, jadi kita akan remove Microsoft Edge dan juga Copilot, OneDrive, dan juga Recall AI di versi 24H2. Di sini pilih next lagi. Kemudian di sini kita centang semuanya aja. Kita akan remove foto, Dev Home, kemudian Xbox Apps, dan juga Your Phone. Kita pilih next lagi. Kemudian di sini kita juga centang semuanya, pilih next. Lalu di sini kita centang untuk automatic maintenance. Lalu pilih OK. Setelah selesai konfigurasinya, tinggal pilih next. Dan tunggu proses extracting, installing, dan applying playbooknya sampai selesai. Jangan lupa kalian centang di sini juga agar nanti setelah prosesnya selesai, Windows kalian akan restart secara otomatis. Dan untuk prosesnya ini akan memakan waktu yang lumayan lama, sekitar setengah jam. Jadi silahkan tunggu saja sampai selesai guys. Dan setelah prosesnya selesai, nanti device kalian akan restart, lalu langsung masuk ke ReviewOS-nya. Sekarang kita langsung cek aja RAM usage saat kondisi idle seperti ini. Kita langsung buka Task Manager. Teman-teman bisa lihat di sini RAM usage saat idle seperti ini sekitar 1,7 GB. Kemudian kalau kita cek di CPU usage-nya, prosesnya hanya 63 proses saja. Kalau tadi di versi originalnya sekitar 160-an ya, bahkan sudah 100 proses lebih di disable pada ReviewOS ini. Lalu kita cek berapa size di drive C-nya. Teman-teman bisa lihat di sini sekarang jadi 19 GB-an, yang awalnya tadi sekitar 28 GB. Jadi kita bisa hemat sekitar 9 GB kalau kita menggunakan ReviewOS ini guys. Lalu kalau kita lihat di bagian taskbar, di sini widgetnya sudah di disable, kemudian Copilot, Microsoft Edge juga sudah di disable. Tapi untuk fitur lainnya masih ada seperti Task View, kemudian Windows Search-nya juga masih bisa kita gunakan, dan fitur-fitur di Windows 11 versi 24H2 juga masih bisa kita gunakan. Untuk aplikasi yang masih ada, Microsoft Store masih ada, Notepad, Pen juga masih ada, kalkulator. Kemudian aplikasi lainnya di sini masih tetap bisa kita gunakan ya. Tapi di sini lumayan banyak seperti yang di remove seperti Clipcam dan aplikasi lainnya yang mungkin tidak kita perlukan sudah di-download dari ReviewOS ini guys. Lalu di ReviewOS ini juga ada yang namanya Revision Tool. Kita jalankan, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada menu Home, kemudian di sini ada Security. Di menu Security ini teman-teman bisa enable lagi atau mengaktifkan lagi Windows Defender-nya. Kalian juga bisa disable atau enable User Account Control, kemudian Spectre and Meltdown Mitigation, dan juga Update Root Certification. Lalu di Usability kalian bisa disable atau enable Windows Notification, Legacy Notification, dan beberapa menu lainnya. Kalian juga bisa aktifkan lagi konteks menu Windows 11 kalau misal teman-teman sudah suka dengan konteks menu di Windows 11. Sedangkan di menu Performance, di sini ada Super Fetch kalau misal kalian ingin mengaktifkan Super Fetch lagi. Kemudian ada Intel TSX, Full Screen Optimization, dan beberapa menu lainnya yang bisa dengan mudah kalian akses dari sini. Untuk Windows Update di sini sudah di pause sampai tahun 2038, tapi kalau kalian ingin mengupdate Windows-nya tinggal off-kan aja dan buka menu setting lalu masuk ke Windows Update.
Tetapi kalau kalian jalankan Windows Update, nanti settingan atau tweak di ReviewOS-nya akan kembali seperti semula ya. Jadi kalau kalian gunakan ReviewOS seperti ini, jangan aktifkan Windows Update-nya. Sebenarnya tidak terlalu banyak tools-tools yang bisa kita gunakan untuk tweak Windows 11-nya. Kalau kalian pernah menonton pembahasan tentang Ghost Spectre, kemudian Optimum 11 dan juga Atlas OS, itu lebih banyak lagi tools-tools yang bisa kita gunakan. Di revision tool ini lebih ke shortcut untuk mempermudah kita melakukan settingan yang ada di Windows. Kemudian setelah teman-teman mengubah Windows 11 ke ReviewOS, silahkan kalian update driver GPU kalian. Misal di laptop yang kita gunakan ini menggunakan Nvidia RTX 3070. Kita akan download drivernya dari website resmi Nvidia. Tinggal masuk aja ke nvidia.com, kemudian di sini tinggal kita cari aja GPU yang kita gunakan. Lalu tinggal kita download drivernya dari sini guys. Setelah kita download, tinggal double klik aja di filenya, lalu pilih yes, kemudian pilih OK, tunggu extractingnya. Setelah masuk di sini kita akan install Nvidia Graphic Driver aja tanpa GeForce Experience, kemudian pilih agree and continue, kita pilih express dan pilih next. Lalu kita tunggu installing drivernya sampai selesai. Setelah selesai tinggal pilih close aja. Kemudian silahkan kalian restart laptop atau PC-nya. Dan sekarang kita akan cobain menjalankan game di ReviewOS ini guys. Teman-teman bisa lihat di gaming test kali ini ReviewOS memiliki FPS yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan stok Windows 11. Rata-rata FPS-nya lebih tinggi sekitar 50-60an FPS. Hal ini karena memang ReviewOS ini sudah dioptimasi termasuk power play-nya, sehingga di sini kita bisa dapatkan performa gaming yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan stok Windows 11. Untuk pembahasan dan juga pengujian lebih lengkap tentang ReviewOS ini kita akan bahas di channel sebelah Optimum ID, jadi silahkan subscribe juga dan aktifkan loncengnya. Jadi itu tadi teman-teman pembahasan ReviewOS di channel levelUp.id. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.